Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Muazzam dan rekan saya Muhammad Al-Furqan. Kami akan mempresentasikan materi PKN kali ini dengan tema Geostrategi Indonesia atau Ketahanan Nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah konsep yang merujuk pada kemampuan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, dengan tetap menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ketahanan nasional Indonesia merupakan konsep strategis yang menggambarkan kemampuan bangsa dalam menjaga kedaulatan, integritas, dan kelangsungan hidup negara dalam menghadapi berbagai tantangan. Adapun unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia adalah geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan nama Astagatra. Astagatra merupakan konsep dalam konteks ketahanan nasional Indonesia yang terdiri dari dua aspek, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Jadi unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dikelompokkan dalam 8 aspek Astagatra yaitu terbagi menjadi 3 aspek Trigatra atau aspek alamiah dan 5 aspek Pancagatra atau aspek sosial. Berikut penjelasannya. Pertama, Trigatra atau aspek alamiah. Trigatra merupakan modal dan potensi bagi pembangunan nasional sehingga perlu dikelola dengan baik. Aspek ini meliputi yang pertama ada geografi. Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur perdagangan dunia. Kondisi geografis yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian yang kedua, kekayaan alam, sumber daya alam seperti mineral, hutan, laut, dan energi yang menjadi potensi pembangunan dan ketahanan ekonomi. Dan yang ketiga, demografi, yaitu komposisi, distribusi, dan kualitas penduduk yang mempengaruhi daya saing dan ketahanan bangsa. Kemudian selanjutnya Pancagatra atau aspek sosial. Ya, Pancagatra merupakan kondisi yang terbentuk sebagai hasil pembangunan nasional. Ya. Aspek ini meliputi 5 hal. Yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk menjaga persatuan dan identitas nasional. Yang kedua, politik. Sistem pemerintahan yang demokratis, stabilitas politik, dan hubungan luar negeri yang kuat. Kemudian yang ketiga, ekonomi, yaitu sistem perekonomian yang berkeadilan dan mandiri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, sosial budaya, yaitu keberagaman budaya, adat istiadat, agama, dan nilai sosial yang memperkokoh integrasi nasional. Dan yang kelima, pertahanan dan keamanan, yaitu kemampuan militer, penegakan hukum, serta kesadaran bela negara untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Al-Furqan terkait potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan kita begitu sekali nikmat sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul kembali untuk saling belajar. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami Ibu Mega SPDMPD, kemudian kepada teman-teman kami satu prodi bahasa Arab angkatan 2024. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang Pancasila yang di sini saya mendapatkan judulnya potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era global.
Pendahuluan adalah ketahanan bangsa adalah kemampuan suatu negara untuk bertahan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu stabilitas baik nasional, politik, sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Nah, di era globalisasi ini banyak sekali ancaman yang mungkin kita sudah rasakan, yang dimana ancaman itu mempengaruhi ketahanan bangsa, yang dimana ketahanan bangsa itu semakin kompleks dan multidimensi. Berikut ini saya akan kasihkan beberapa mengenai potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era globalisasi. Yang pertama adalah ancaman di bidang politik. Yang pertama ada intervensi asing, yang dimana negara-negara asing lebih mudah memengaruhi kebijakan internal suatu negara melalui pertama diplomasi, media, infiltrasi politik. Intervensi asing ini bisa melemahkan kedaulatan politik dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah disinformasi dan propaganda, yaitu penyebaran berita hoaks dan propaganda di media sosial. Seringkali kita digunakan untuk memanipulasi opini publik, memecah belah masyarakat atau bahkan melemahkan melegitimasi pemerintah. Kita sudah rasakan yang dimana pada masa kampanye atau pada masa sebelum pilpres ya, kita merasakan yang dimana saling mengeluarkan disinformasi, ya, menyebarkan berita-berita hoaks yang dimana bertujuan untuk memecah belah masyarakat, memanipulasi opini publik. Ya, kita sudah rasakan yang dimana belum lama ini, yang dimana antara kubu 1 dan 2 itu saling menggiring opini publik, manipulasi, saling memecah belah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah konflik identitas, yang dimana isu identitas seperti suku, agama, ras, dan antar golongan sara sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Ketegangan ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan nasional. Isu identitas juga termasuk bisa dapat mengancam ketahanan bangsa, yang dimana beberapa oknum memakai ini itu saling menghina agama, ras, ya, terutama di ras atau suku. Kemudian yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Yang pertama adalah ketergantungan ekonomi. Yang kedua perang dagang. Yang ketiga adalah penguasaan aset oleh asing. Jadi mana yang pertama adalah globalisasi ekonomi seringkali menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain, terutama dalam hal impor bahan baku. Ya, kita sudah lihat yang dimana sebenarnya di negara Indonesia ini banyak sekali yang bisa kita ekspor, banyak sekali yang kita bisa sumber dayakan untuk negara kita sendiri, tapi pemerintah memilih untuk impor seperti beras kemudian apalagi yang baru-baru ini garam nggak salah ya. Padahal yang dimana beras kita disebut dengan negara-negara agraris, yang dimana banyak pertaniannya, ya. Tetapi pemerintah memilih untuk mengimpor suatu barang itu. Nah, penyebabnya apa? Berakibat bisa melemahkan kemandirian ekonomi bangsa. Ya, saya nggak tahu juga kenapa alasan pemerintah itu mengimpor, mungkin ya bagi hasil sama investor asing atau gimana, saya tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah perang dagang. Saingan ekonomi antar negara sering berujung pada perang dagang yang dapat merugikan negara berkembang. Ini dimana kebijakan proteksi dari negara maju dapat membatasi akses pasar bagi negara berkembang. Kemudian yang C adalah penguasaan aset oleh investasi asing. Meskipun bermanfaat, juga berpotensi mengancam jika aset-aset strategis negara dikuasai oleh pihak asing. Salah satu yang dimana ada investor asing ya kereta Cina ataupun lain-lain. Yang ketiga adalah ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah erosi nilai-nilai kebangsaan. Maksudnya budaya asing tanpa filter dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, kesopanan, dan kearifan lokal. Globalisasi budaya sering membawa budaya konsumerisme dan individualisme yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Di mana ancaman era globalisasi itu di bidang sosial dan budaya adalah hilangnya nilai-nilai kebangsaan, yang dimana sering
kali kita muncul di media sosial itu adalah nilai-nilai dari modernisasi budaya-budaya barat, yang dimana itu bisa melunturkan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah konflik sosial. Ketimpangan sosial yang semakin tajam akibat globalisasi dapat memicu kecemburuan sosial, protes, dan konflik horizontal. Penyebaran ideologi radikal, kemudian akses informasi di era global memungkinkan masuknya ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Penyebaran ideologi ini dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan ancaman keamanan. Kemudian yang keempat adalah ancaman di bidang keamanan, yaitu yang pertama terorisme dan kejahatan siber. Terorisme dan kejahatan siber menjadi ancaman serius di era digital, yang dimana kita sangat melihat terutama di kejahatan cyber, yang dimana ada cyberbullying, kemudian ada hacker dan lain sebagainya, yang dimana itu bisa mempengaruhi sistem perbankan, pemerintahan elektronik, atau lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah perang informasi yang menjadi senjata di era global. Serangan melalui propaganda digital dapat melemahkan mental masyarakat dan menimbulkan keraguan terhadap pemerintah atau institusi negara. Ini juga kita rasakan di mana sebelum kampanye, sebelum pilpres ya, kita rasakan di mana antara kubu 1 dan 2 saling menyebarkan atau perang informasi, yang dimana untuk bertujuan untuk melemahkan mental masyarakat atau menimbulkan keraguan terhadap calon pasangan atau calon pilihannya. Kemudian yang ketiga adalah sengketa wilayah. Globalisasi tidak menghilangkan potensi konflik atas wilayah, terutama di kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan. Sengketa ini dapat memicu ketegangan militer dan politik di tingkat region. Kemudian yang kelima adalah upaya mengatasi ancamannya, di mana kita ada beberapa upaya untuk mengatasi ancaman, yaitu untuk menghadapi berbagai macam ancaman ini diperlukan langkah strategis, antara lain peningkatan kesadaran nasional, itu bagi diedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan nasabah dari tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Sangat penting untuk mengedukasi, yang dimana sangat pentingnya menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Kemudian penguatan ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dimana ini harus untuk pemerintah melakukannya, dimana jangan terlalu ketergantungan terhadap impor atau benda-benda asing. Seharusnya meningkatkan daya saing produk lokal, dimana kita sudah memiliki sumber daya alam yang sangat luas, sangat melimpah, tapi sayang banyak penguasa-penguasa masih mementingkan impor. Kemudian pelestarian budaya, mengedepankan nilai budaya lokal yang dapat memperkuat identitas bangsa, di mana nilai budaya ini menjadi ciri khas negara kita, menjadi ikon negara kita yang harus kita lestarikan. Kemudian yang keempat adalah penguatan keamanan digital, meningkatkan kapasitas cyber untuk melindungi infrastruktur penting dari ancaman cyber. Kemudian yang kelima adalah diplomasi yang aktif dan beriman, mengupayakan hubungan internasional yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kedaulatan. Jadi kesimpulannya adalah di era globalisasi ini membawa banyak peluang, tetapi juga berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketahanan bangsa. Penting bagi setiap elemen masyarakat, pemerintah, sektor swasta untuk bekerjasama dalam memperkuat fondasi ketahanan bangsa. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh di tengah arus globalisasi yang dinamis. Ya, mungkin ini sekian dari saya, penanya saya, mohon maaf bila ada yang ingin menambahkan, menanyakan, menyanggah, membantah, apapun itu silakan kita diskusikan di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika, bila taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.